Apa sih akupuntur itu? Ikutin aku ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana, pengidap kanker payudara stadium 3. Hari ini aku mau berbagi cerita aku tentang gimana saya bisa sakit di Taiwan. Terus majikan aku bisa mengizinkan saya berobat di Taiwan. Terus saya bisa bertahan di Taiwan selama 10 bulan. Saya tidak bekerja dan bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan ini dalam kondisi sakit kanker. Nah, semoga ceritaku ini bisa bermanfaat buat teman-teman aku yang membutuhkan. Asal mulanya seperti ini saudaraku semuanya. Kenapa saya bisa mau membuat konten seperti ini? Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mungkin saya belum bisa balas satu persatu. Dengan video ini semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ceritaku ini di awal pertama saya sakit itu kondisi saya berada di Tainan, tepatnya saya menjaga nenek. Terus saya sakit waktu itu. Dalam kondisi sakit itu saya berobat, ya kan, berobat. Karena sakit saya tidak kunjung sembuh, akhirnya saya rujuk ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Anan, Tainan City. Di situ saya diperiksa dan diambil darahnya. Terus habis itu di mamografi, di ronsen ya. Pertama kali di ronsen dulu. Di mana bagian yang sakit. Waktu itu saya kan sakitnya ada di ketiak saya. Nah, habis di ronsen yaitu kurang lebih 1 minggu hasilnya itu keluar. Ternyata di bagian ketiak saya itu tumbuh banyak benjolan. Nah, tumbuh benjolan itu, untuk mengetahui benjolan itu baik atau tidaknya, maka dilakukan yaitu biopsi. Apa biopsi itu? Yaitu pengambilan suatu cairan yang ada di mana bagian yang sakit. Contohnya saya kan di bagian ketiak. Jadi saya diambil di bagian ketiak saya. Kurang lebih saya 1 minggu saya melihat hasilnya, yaitu ternyata saya positif kanker. Positif kanker itu ternyata kanker ganas dan harus segera diangkat atau dioperasi. Waktu itu majikan saya belum tahu dan saya pulang ke rumah majikan saya, dan saya bilang dan ceritakan apa hasil dari saya periksa tadi. Apa jawaban majikan saya itu juga sama, shock dan kaget dan gak percaya saya bisa sakit seperti ini. Alhasil majikan saya ikut pusing dan telepon sana sini dan mengadu juga sama agensi. Apa solusi yang terbaik? Nah, apa solusi yang terbaik buat saya gitu. Terus majikan saya kan ada juga ama. Jadi kalau seandainya saya sakit, maka tidak ada lagi yang merawat ama atau nenek. Jadi pilihan dari majikan saya itu waktu itu harus saya pulang ke Indonesia. Dan agensi saya juga menyarankan seperti itu, saya harus pulang ke Indonesia. Wajar dong saya shock dalam kondisi saya sakit. Saya harus pulang, sedangkan saya butuh biaya untuk keluarga saya butuh berobat, saya banyak sekali hal-hal yang saya ingin hidup lebih lama lagi. Karena tahu sendiri kan, kanker itu bukan penyakit yang sembarangan, penyakit yang sangat ganas, yang menurut saya itu penyakit yang harus cepat-cepat ditanganin. Kalau tidak ditanganin itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, hari itu juga saya juga sedih sampai saya nggak doyan makan. Saya pulang itu benar-benar saya shock, nggak percaya saya bisa sakit seperti ini. Akhirnya saya berpikir gimana ide yang terbaik. Majikan saya nggak mau. Karena apa? Majikan saya nggak mau itu bukan berarti dia nggak mau saya bekerja, karena nggak ada yang jaga nenek. Terus apabila dia mengambil orang Taiwan juga butuh biaya yang mahal kan. Seandainya saya bertahan di situ, saya juga dalam kondisi sakit, saya tidak bisa bekerja. Akhirnya keputusannya saya harus pulang ke Indo. Aku benar-benar nggak bisa
menyangka banget kenapa saya harus dipulangkan, karena saya ingin berobat. Hari itu juga aku tuh di kamar rebahan, saya berpikir, ya Allah, apa yang terbaik buat saya. Akhirnya muncul ide tuh saudaraku ya. Muncul ide itu kurang lebih ada kali 1 minggu lebih. Ada ide saya itu gimana kalau saya acting saya pura-pura saya sakit, sesak nafas, ataupun saya benar-benar kesakitan gitu. Akhirnya saya telepon ambulan. Itu aku sendiri dan saya benar-benar nggak ada teman yang buat saya untuk diajak ngobrol. Saya telepon ambulan, telepon 119, saya telepon dan saya ceritakan kondisi saya itu, saya sesak nafas, saya sakit dan saya perlu dirawat di rumah sakit. Nggak selang beberapa lama, 15 menitan, ambulan datang dan bertanya, apa kamu sakit apa gitu. Saya sesak nafas, saya bilang gitu, hencuan gitu. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit ya. Tapi sebelum mau dibawa ke rumah sakit, ambulan itu bertanya, kamu mau dirujuk ke rumah sakit mana gitu. Akhirnya saya memilih rumah sakit terdekat yang dari rumah majikan saya itu dekat, yaitu saya ganti rumah sakit Cime. Yang tadinya Anan Tainan, terus saya ganti rumah sakit Cime. Sampai rumah sakit Cime itu saya didata lagi, apa yang surat-surat saya bawa, askes. Terus dia tanya, apa rujukan kamu datang ke sini, apa kamu punya surat khusus atau apa kan. Saya punya surat, yaitu yang dari saya berobat di Anan, saya kasihkan. Kenapa kamu nggak rujuk ke Anan gitu kan. Saya memilih rumah sakit Cime itu karena dekat majikan saya jawab begitu. Akhirnya saya proses ulang awal lagi, yaitu dengan cara ronsen lagi, ambil darah lagi, terus pokoknya saya mulai awal lagi pengobatan, dicek semua dari awal di situ. Ternyata sama hasilnya, saya positif kanker payudara. Nah, di situ saya dirawat kurang lebih di bawah itu, karena saya belum ada kamar ya waktu itu, kurang lebih 2 hari saya di bawah terkatung-katung, belum diproses. Saya menunggu, akhirnya saya dapat kamar di lantai 7 waktu itu. Dapat kamar, saya sama sekali belum diproses mau diapain saya, mau di kemo atau mau dioperasi, mau diapain saya belum diproses, karena masih menunggu keputusan majikan dan agensi gimana selanjutnya. Kurang lebih 2 minggu majikan dan agensi itu datang dan dia bilang, seandainya kamu operasi, kamu harus ada biaya, karena kita nggak bisa bantu masalah biaya. Kurang lebih waktu itu saya harus pegang uang 60.000. Saya ingat betul uang 60.000. Bahkan saya harus di video sama agensi. Kalau saya punya uang, saya bisa berobat. Dan seandainya saya meninggal pun nanti saat saya operasi, itu harus dengan sistem Taiwan. Mau dimandiin atau mau diapain itu dengan cara Taiwan. Segitunya saya, komplitnya saya harus melewati ujian bahwa saya akan berobat di Taiwan itu harus seperti itu. Benar-benar saya tuh shock dan takut. Saat itu saya diam dan nurut, tapi saya berpikir, saya berusaha minta bantuan 1955 gimana cara solusinya. Itu belum ada jawaban sama sekali waktu itu dari 1955. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang yang disebut namanya Sekong yang ada di rumah sakit Cime. Nah, siapakah Sekong itu? Sekong adalah orang yang suka membantu orang-orang yang misalnya membutuhkan bantuan. Akhirnya saya dibantu dan diusahakan saya bisa berobat. Dan saya pun diberitahu agar saya itu tetap gak usah panik, karena saya akan ditanganin dan akan diusahakan untuk bisa berobat di Taiwan. Akhirnya majikan dan agensi mengizinkan saya berobat di Taiwan dalam melalui proses, yaitu melalui sidang bahwa saya bisa berobat di Taiwan dan majikan saya bisa ambil TKW Indonesia dan saya bisa berobat di Taiwan. Alhamdulillah sekali saya bisa dioperasi tepat
hari Lebaran kemarin tahun 2019 saya operasi, dan alhamdulillah operasi berjalan lancar. Ternyata biaya operasi itu sangat murah banget, jauh dari kata pertama yang saya harus menyediakan uang 60.000, saudaraku semuanya. Ternyata biaya operasi di Taiwan itu saya tidak lebih dari 3.000 rupiah. Kurang lebih saya 7 hari saya udah selesai operasi. Dokter menyarankan saya untuk lanjut kemoterapi. Tapi saya sudah diputus kontrak dari majikan dan agensi. Dan saya boleh tinggal di Taiwan itu, waktu itu saya diberitahu saya akan tinggal di namanya shelter. Shelter itu tempat penampungan di mana tempat khusus TKW, TKI yang bermasalah. Mungkin ada yang kerja tidak sesuai dengan job, atau sakit, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Di situ saya diantar, habis 1 minggu kemudian saya diantar di tempat shelter, yaitu lokasinya ada di Kaohsiung, tepatnya di Nanze R19 nomor 419. Lokasinya pokoknya Nanze R19 di pintu 4 belok kanan. Kalian pasti di situ akan tanya, pasti tahu semuanya. Alhamdulillah saya bisa tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama, yaitu kurang lebih 10 bulan. Tidak bekerja, dan saya tidak pusing masalah makan makanan. Saya hanya memikirkan gimana saya bisa berobat di Taiwan dan menjaga kondisi badan saya. Saya sangat berterima kasih kepada shelter Kaohsiung yang sudah membantu saya. Terus sehabis saya di shelter, setiap hari saya melakukan kehidupan menjaga kesehatan saya, berolahraga. Banyak sekali teman-teman juga yang mensupport, orang-orang kantor yang membantu saya berobat ke rumah sakit. Habis itu saya lanjut kemoterapi yang pertama. Nah, kemoterapi yang pertama saya, karena kondisi saya jauh di Tainan, akhirnya saya pindah rumah sakit. Yang tadinya di Tainan, saya pindah rumah sakit di Kaohsiung, tempatnya di Ita Kaohsiung. Nah, pindah di rumah sakit Ita Kaohsiung itu lokasi sangat dekat, naik bus bisa, yaitu nomor 17A. Saya bisa berangkat gitu, naik bus gitu, pulang. Kalau saya misalnya sakit, saya selalu diantar sama sama orang kantor shelter. Itu saya lalui sampai 10 bulan. Nah, udah 10 bulan itu saya sudah kemoterapi dan saya sudah radiasi yaitu kurang lebih 1 bulan. Pokoknya genap saya 8 bulan kemo dan 1 bulan saya radiasi, 1 bulan saya istirahat, 1 bulan saya mencari pekerjaan. Nah, gimana saya bisa mencari pekerjaan? Yaitu saya harus mencari surat dokter, bahwa surat dokter tersebut saya ditulis bahwa saya bisa bekerja seperti sedia kala, dan saya sudah dinyatakan bisa bekerja seperti orang-orang normal. Dan saya juga masih melaksanakan pengobatan kontrol kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali, tergantung kondisi saya. Misalnya saya sakit. Alhamdulillah dalam 1 bulan saya mencari pekerjaan, saya dapat surat dokter, dan saya juga udah melamar di mana-mana, dan dari pihak shelter itu membantu saya mendapatkan pekerjaan itu kurang lebih selama 2 minggu. Karena mendapatkan pekerjaan juga tidak gampang, saudaraku. Harus butuh surat-surat juga, surat dari paspor, dari majikan, bukan dari agensi lama itu harus butuh surat kita mau pindah apa segala macam, terus dari surat dokter. Pokoknya itu butuh lama, kurang lebih 2 minggu. Sebelum saya mendapatkan job ini, itu saya cek dulu, dan saya juga terangkan kondisi badan saya itu gimana. Saya pernah sakit, saya sakit seperti ini. Alhamdulillah saya interview, majikan saya yang ini tuh menerima dalam kondisi apapun saya, karena bersyukur juga
mungkin ya karena ada corona ini juga, jadi saya dipermudahkan karena dari TKW Indonesia nggak bisa datang ke sini. Karena mungkin kalau waktu itu banyak TKW yang datang, kemungkinan majikan ini mengambil orang-orang sehat ya. Nggak mungkin lah orang bekerja dalam kondisi sakit, itu sangat susah loh guys. Apalagi saya itu ngangkat beban nggak bisa, ngangkat berat-berat, tanganku ini kurang bertenaga. Jadi saya itu untuk mencari pekerjaan itu yang ringan, mungkin menemani atau memasak, itu pun hal-hal yang simple gitu. Bekerja keras itu udah nggak bisa lagi. Jadi saya bersyukur majikan ini menerima. Tapi saya juga berdoa semoga corona ini, penyakit yang sekarang lagi mewabah ini, semoga cepat hilang ya. Agar saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang juga mau datang bekerja ke Taiwan, cepat dipermudahkan, jangan menunggu. Saya juga kasihan. Ya alhamdulillah hingga detik ini saya udah bisa bekerja, dan saya udah 2 minggu loh saudaraku udah bekerja. Dan ceritaku ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan, yang mungkin bertanya, kok saya bisa sakit, terus saya nggak kerja 10 bulan, terus saya akhirnya bisa bekerja, terus gimana caranya saya bisa berobat. Ya tadi saya ceritakan, saya dengan cara seperti itu, acting ya, pura-pura saya sesak nafas hingga aku ditanganin, hingga saya bisa ditampung di shelter Kaohsiung. Semoga ilmu saya bermanfaat buat teman-teman aku yang khususnya membutuhkan. Karena saya mohon maaf, saya bukan sombong ya, bukan saya nggak mau balas SMS kalian, karena saya baru bekerja dan saya tidak bisa 24 jam megang HP. Saya megang HP itu kalau saya benar-benar dalam keadaan saya santai. Nah santai itu kurang lebih saya 2 jam siang. Nah karena saat ini juga majikan saya nggak ada, saya menyempatkan waktu spesial buat bikin konten ini. Semoga dari pengalaman saya, dari kisah saya bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas dukungan dari kalian, support kalian. Saya mohon ya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa tahu informasi-informasi tentang saya. Dan semoga dari kalian ada yang mau mengkritik saya, apa konten yang terbaik buat saya, atau mungkin ada salah kata dari saya mohon kalian mau memberitahu saya agar saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Mungkin cerita saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya ucapkan jazaa khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.